Silakan untuk memulai acara debat. Moderator, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dinyalakan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizky Fisabilillah yang sudah berkenan menyaksikan debat dari tim Ganjil. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, di mana atas nikmatnya kita bisa berkumpul siang ini untuk mencari ilmu dan kebenaran. Tak lupa juga salam dan sholawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum debat dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Elmaisa Putri Kalisa. Pada debat kali ini saya akan bertindak sebagai moderator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan partisipan yang akan mengikuti debat kali ini. Notulen yaitu Lovani Marcelia Safira Rosa, tim afirmasi Azhara Salsabila, Muhammad Akbar Trifandi, Sultan Audi Adani Akbar, Qoriatul Ardisyah Nur Faidah, dan Inggit Erika Miliani. Tim oposisi Feni Intan Permatasari, Riza Laksmi Nantiwi, Maura Nadia Zilfa Permata, Muhammad Zurafa Arif, dan Riona Adani Subhan. Tim netral Salsabila Kolivianti, Yandalfa Putra Liandi, Hidayatur Rahman, dan Nurul Aini Permata Putri. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Ganjil mengusung tema yaitu smartphone menunjang pembelajaran. Untuk mengawali debat, saya meminta tim afirmasi terlebih dahulu untuk mengawali penyampaian pendapat. Silakan tim afirmasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapat terlebih dahulu. Smartphone merupakan telepon seluler dengan kemampuan lebih mulai dari resolusi, fitur, hingga komputasi termasuk adanya sistem operasi mobile di dalamnya. Sehingga saya sangat setuju bahwa penggunaan smartphone dalam kondisi seperti ini menguntungkan di kalangan remaja. Hal ini juga dikarenakan peran smartphone dalam pembelajaran daring menjadi sangat penting untuk kebutuhan informasi secara efektif. Di mana juga smartphone merupakan perkembangan dari teknologi masa kini yang seharusnya kita manfaatkan secara baik untuk generasi seterusnya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Smartphone sangat bermanfaat dalam kondisi pandemi seperti ini. Itu sebabnya saya sangat setuju jika smartphone berperan sebagai penunjang pembelajaran. Karena dengan smartphone kita tidak perlu repot-repot untuk menentukan batasan tempat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, manusia sudah menciptakan jangkauan internet yang luas, sehingga mudah sekali untuk dilakukan di berbagai tempat. Ketika tersambung dengan internet dan dengan adanya smartphone, para siswa tidak akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini lebih praktis daripada pembelajaran tatap muka. Bisa di mana saja dan kapan saja, seperti yang sudah kita rasakan saat ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk tim oposisi bisa menyampaikan pendapat. Baik, di sini saya akan menanggapi tentang pendapat dari Inggit.
Menurut saya, penggunaan smartphone dalam pembelajaran daring kurang efektif, dikarenakan informasi yang kita dapatkan sebagai pelajar menjadi simpang siur, karena sumber yang dibaca oleh setiap pelajar berbeda-beda, sehingga banyak siswa yang kebingungan dalam menentukan sumber mana yang benar dan yang salah. Selain itu, banyak juga generasi muda yang memanfaatkan HP untuk melakukan tindakan yang merusak moral penerus generasi bangsa. Di sini saya akan menanggapi pendapat dari Azhara. Saya kurang setuju dengan pendapat Azhara. Menggunakan smartphone di mana saja tidak menjamin kita untuk belajar. Jadi tergantung dari kesadaran masing-masing siswa. Tapi dilihat dari sekarang, siswa sekarang lebih memilih smartphone karena mereka ingin menggunakan untuk kepentingan yang lainnya. Tidak ada sangkut pautnya dengan proses pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya, untuk tim netral bisa menyampaikan pendapat. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Menurut saya, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi, kembali lagi kepada diri masing-masing dalam menggunakan smartphone, mau mengikuti dampak positif atau negatifnya. Smartphone saat ini sangat berguna jika dipergunakan secara baik dan benar. Seperti smartphone sangat membantu para pelajar untuk menemukan bahan diskusi ataupun bahan materi dan bahkan untuk mengirim tugas-tugas kepada gurunya. Namun, di sisi lain, smartphone juga sangat berbahaya. Misalnya jika dipergunakan secara terus-menerus atau dipergunakan untuk hal-hal negatif. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pendapat kedua dari tim netral. Menurut saya, namun terlepas dari alasan yang dimiliki oleh tim afirmasi dan tim oposisi pada kebijakan ini, masing-masing tim tetap memiliki kelemahan satu sama lain. Penyalahgunaan smartphone seperti membuka aplikasi lain yang tidak dibutuhkan saat pembelajaran berlangsung, serta kurangnya paham siswa terhadap teknologi merupakan kelemahan dari tim afirmasi. Sedangkan sulitnya mendapatkan sumber informasi yang lebih luas dan kurangnya jangkauan untuk menggunakan aplikasi penunjang belajar merupakan kekurangan dari tim oposisi. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi untuk mengatasi topik permasalahan ini. Terima kasih. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada ketiga tim untuk menyampaikan pendapat lainnya dimulai dari tim afirmasi. Ya, menurut saya, penggunaan smartphone sangat berdampak positif sekali untuk kegiatan belajar pada pandemi COVID seperti ini. Apalagi kita diwajibkan untuk berdiam diri di rumah. Mungkin jika tidak ada smartphone, kita tidak bisa apa-apa. Selain itu, dampak positif dari smartphone ini menambah wawasan kita untuk belajar dengan ilmu pengetahuan yang luas. Sekian, terima kasih. Dengan adanya smartphone pula, pengumpulan tugas menjadi lebih mudah dan praktis. Smartphone juga memiliki fitur bimbingan belajar yang memungkinkan siswa untuk mengumpulkan informasi atau belajar dimanapun dan kapanpun dengan mudah. Sekian, terima kasih. Menurut saya, penggunaan smartphone dalam pembelajaran daring itu sangat efektif. Karena smartphone mencakup berbagai fitur, seperti aplikasi chatting yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan guru dan berbagi ilmu antar siswa. Dan juga smartphone memiliki ukuran yang tidak besar, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk tim oposisi bisa menyampaikan pendapat lainnya.
Terima kasih, moderator. Saya tidak setuju. Menurut saya, penggunaan smartphone di masa pandemi COVID ini tidak selamanya berdampak positif. Jika siswa melakukan kegiatan pembelajaran di rumah, maka mereka cenderung merasa malas menggunakan smartphone untuk pembelajaran. Daripada itu, mereka lebih memilih menggunakan smartphone untuk bermain game atau membuka platform lain ketika guru mereka menyuruh mereka membuka materi pembelajaran. Hal ini bisa dikarenakan faktor tidak ada yang mengawasi, jadi mereka bisa bebas menggunakan smartphone untuk hal-hal yang tidak menunjang pembelajaran karena tidak ada yang tahu. Terima kasih. Mohon moderator mengingatkan suara Zurafa tidak. Mohon maaf Zurafa, suaranya. Mohon maaf Pak. Meskipun pengumpulan tugas terlihat lebih efektif dengan menggunakan smartphone, tetapi keefektifan tidak berlaku untuk semua siswa. Ada juga beberapa yang terkendala dan mengalami kesulitan dalam pengumpulan tugas, dikarenakan kurangnya penguasaan ilmu teknologi. Di samping itu, dibutuhkannya koneksi internet yang cukup untuk memastikan tugas bisa terkumpul dengan tepat waktu. Baik, Pak. Menurut saya, penggunaan smartphone dalam pembelajaran daring memang efektif, akan tetapi ada sisi negatif, seperti siswa bermain game saat daring dan membuka sosial media. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk tim netral bisa menyampaikan pendapat. Terima kasih kepada moderator. Kami tim netral setuju dengan kedua pendapat tim afirmasi dan oposisi bahwa smartphone dapat menunjang pembelajaran dalam situasi pandemi seperti ini. Namun, dirasa kurang efektif dalam pembelajaran karena para siswa lebih memilih untuk menggunakannya untuk kepentingan di luar pembelajaran. Solusi dari masalah ini adalah para guru harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya dengan memberikan video materi dengan candaan atau dengan animasi yang dapat membuat para siswa tidak jenuh dan malas saat melakukan pembelajaran. Terima kasih. Memang untuk permasalahan pengumpulan tugas secara online, memang benar dengan pengumpulan tugas secara online ini lebih mudah dilakukan karena kita tidak perlu untuk menghubungi atau bertemu pihak lain secara langsung untuk menyerahkan tugas. Dan untuk kendalanya yang masalah kita tidak bisa memahami iptek atau tidak ada sinyal, itu juga benar. Maka dari itu untuk menangani masalah ini, diharapkan siswa yang terkendala oleh pemahaman iptek yang belum menyeluruh untuk meminta bantuan kepada teman yang lebih mengerti dengan cara belajar dengan cara belajar bersama saat pembelajaran daring dan menaati protokol kesehatan mengingat masa pandemi yang masih belum selesai. Juga tidak lupa untuk siswa diharapkan selalu konfirmasi terlebih dahulu kepada guru atau pihak yang bertanggung jawab apabila terkendala dalam mengumpulkan tugas. Guru dan pihak yang bertanggung jawab pun diharapkan dapat memaklumi atas alasan siswa selama alasan tersebut masih masuk akal. Terima kasih. Pengaksesan aplikasi yang tidak perlu saat pembelajaran daring memang masih sering terjadi. Tetapi benar pula untuk smartphone yang sangat praktis sehingga dapat kita bawa untuk belajar kemana saja. Untuk mengatasi permasalahan ini,
pada dasarnya berasal dari kesadaran siswa sendiri untuk mengendalikan waktu kapan dapat mengakses aplikasi sekolah dan kapan untuk mengakses aplikasi lainnya sebagai hiburan. Juga untuk pihak lain agar tidak terlalu mengawasi secara ketat aktivitas dan histori akses aplikasi siswa karena hal tersebut melanggar privasi. Mengingat smartphone sekarang sudah menjadi barang yang wajib kita bawa sehingga pastinya banyak yang dapat kita akses kapan saja. Mungkin juga untuk diadakan sosialisasi atau seminar tentang pentingnya manajemen waktu antara waktu pembelajaran daring dengan waktu untuk mencari hiburan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk ketiga tim yang sudah menyampaikan pendapat. Selanjutnya, saya meminta Notulen untuk bisa menyajikan hasil debat. Lovani, apakah bisa? Mohon maaf untuk Notulen mungkin sedang tidak bisa hadir. Maka dari itu, maka debat berakhir. Yang dapat saya simpulkan yaitu adanya smartphone pastinya membawa dampak negatif dan juga negatif, dampak positif dan juga negatif untuk siswa. Tugas kita sebagai seorang siswa yaitu bisa menggunakan smartphone dengan baik dan benar sehingga manfaat yang kita peroleh juga semakin maksimal. Kami dari tim Ganjil sudah berusaha menjalankan peran masing-masing dengan sebaik mungkin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga debat ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.